Di situ untuk biaya rekalibrasi pulang tidaklah mahal. Sahabat bisa menghitung di awal tadi untuk tiket kita buat estimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di sore ini saya akan membahas secara terperinci berkaitan rekalibrasi pulang. Persyaratan apa yang harus disiapkan, langkah-langkahnya untuk mengikuti program rekalibrasi pulang seperti apa. Jadi sahabat nanti ketika sahabat melihat video ini dari awal hingga akhir, secara otomatis sahabat akan paham. Bagi sahabat yang memang sebelumnya belum paham ataupun sahabat pendatang baru, seperti itu. Oke, tahapan yang pertama yang harus disiapkan bagi sahabat adalah silahkan ditanyakan kepada diri sahabat sendiri, yaitu di saat ini apakah ada paspor atau SPLP. Kalau sudah ada SPLP, sahabat tinggal melakukan proses yang selanjutnya. Dan untuk tahapan yang pertama, untuk sahabat yang tidak mempunyai paspor ataupun paspor sebelumnya sudah mati, sahabat di situ diharuskan membuat SPLP terlebih dahulu di KBRI atau di KJRI. Sahabat akan daftar melalui sistem antrian online, karena di saat ini tidak bisa datang terus proses. Oke, silakan dipahami. Sahabat di saat ini harus daftar terlebih dahulu dan akan mengikut sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh sistem. Dan untuk harga pembuatan SPLP, yaitu sahabat harus membayar Rm30. Dan di situ nanti sahabat pastinya akan datang 2 kali untuk membuat dan mengambil. Dan untuk estimasi transport, sahabat di sini tinggal menyesuaikan di mana sahabat tinggal. Oke, kita ambil contoh simpel untuk sahabat di saat ini yang mau pergi ke KBRI, buatlah transportasi 2 kali, kita buat 300, dan untuk SPLP 30. Jadi untuk tahapan pertama sahabat bisa menyediakan uang 330 dengan catatan proses sendiri tidak perlu diuruskan orang. Karena pastinya nanti sahabat yang proses mandiri lebih jimat duit seperti itu. Dan dari estimasi yang saya berikan tadi, pastinya di situ sahabat akan lebih duit lagi, tidak akan habis. Oke, kita masuk ke perencanaan yang selanjutnya. Sahabat sudah mempunyai paspor, sahabat sudah mendapatkan SPLP, maka tahapan yang harus dipersiapkan di awal adalah silahkan ditentukan kapan sahabat mau balik. Karena perencanaan ini sangatlah penting. Apabila sahabat tidak merencanakan dengan baik, geluja-geluju, ujung-ujungnya gagal. Karena apa ya? Kita belajar di pengalaman sahabat-sahabat sebelum ini, mereka mau balik melalui Johor, tapi tidak membooking tiket ferry di awal-awal. Ujung-ujungnya apa? PCR hangus, tiket ferry tidak dapat. Karena untuk booking online di saat ini tiket ferry sudah full yang ada di bulan depan. Dan silakan dipahami, yaitu rancang perjalanan sahabat sebaik mungkin agar sahabat tidak ada kendala yang akan datang. Oke, kita masuk ke langkah-langkah yang harus sahabat pahami. Yang pertama, sahabat tadi kan saya sudah sebutkan ada paspor atau SPLP. Yang kedua, silahkan ditentukan kapan sahabat mau balik, mau naik pesawat ataupun naik ferry. Di situ sahabat bisa menyesuaikan tujuan sahabat masing-masing. Untuk sahabat yang mau balik melalui ferry, bisa membooking tiket ferry dan di situ harganya pun tidak sampai 100. Dalam sistem hanya membayar Rm90. Dan untuk sahabat yang balik melalui pesawat, di sini kalau saya lihat tadi, kalau sahabat booking awal kurang 1 bulan sebelum penerbangan, maka di situ mendapatkan tiket yang sangatlah murah. Kita buat estimasi yaitu Rp600. Kalau yang saya lihat hari ini ada tiket seharga Rp360. Jadi sahabat pastinya akan lebih duit lagi seperti itu. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Setelah sahabat sudah menyiapkan paspor, tiket sudah siap semua, sudah ada tanggalnya, yaitu sahabat selanjutnya harus membuat PCR. Nah, PCR ini kurang 3 hari sebelum terbang ataupun sahabat kurang 3 hari sebelum berangkat melalui tiket ferry tersebut. Kalau kurang 4 hari pastinya nanti sudah tidak berlaku dan sahabat juga tidak akan bisa melakukan perjalanan yang selanjutnya. Oke, setelah kita sudah menyiapkan PCR, di situ selanjutnya adalah sahabat harus menyediakan uang 500 untuk membayar kompon. Dan untuk kompon ini bisa melalui ATM Bank Malaysia. Silakan dipahami, ATM Bank Malaysia. Semua bank bisa. Dan untuk sahabat yang tidak mempunyai ATM, sahabat bisa mendaftar akun e-wallet. Dan untuk satu akun e-wallet bisa digunakan banyak orang, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada masalah. Karena dalam akun e-wallet di situ ada limit yaitu sebesar 5.000 dalam 1 bulan. Pastinya ya, kalau sahabat mau gantian bisa, nggak ada masalah. Dengan catatan gantian untuk proses pembayaran. Setelah sahabat sudah siap semuanya, sudah jatuh di hari H, mau proses, pastinya sahabat akan datang ke airport ataupun ke pelabuhan. Bagi sahabat yang akan melalui tiket ferry, maka di situ ada biaya yang disebut biaya transportasi, mulai dari
transportasi membuat PCR, transportasi datang ke KLAI ataupun ke pelabuhan. Di situ untuk transportasi kita buat saja RM300. Itu pun pasti akan lebih, karena misal sahabat yang sebelumnya dari Kuala Lumpur pergi ke Johor, untuk bus pun berapa, ya kan? Jadi pastinya ya akan ada lebih lagi. Dan kita bisa menyimpulkan untuk sahabat yang memang dari awal sudah memahami tahapan-tahapan persyaratannya, di situ untuk biaya rekalibrasi pulang tidaklah mahal. Sahabat bisa menghitung di awal tadi. Untuk tiket kita buat estimasi 600 untuk tiket pesawat, dan untuk tiket ferry yaitu sebesar Rp90. Kemudian PCR kita ambil yang 300, itu untuk sahabat yang pandai mencari klinik murah bisa kurang lagi. Dan untuk kompon pastinya fix 500. Kemudian yang selanjutnya yaitu transport untuk ke airport ataupun untuk ke pelabuhan, ataupun sahabat yang sebelumnya sudah melakukan PCR, di situ kita buat saja 300. Dan untuk sahabat yang kedepannya akan balik melalui pesawat, kalau kita estimasi tadi yaitu kurang lebih 1.700 sudah cukup. Nah, di situ. Jadi intinya sahabat kena pahami, kalau tidak tahu bertanya, dan pastikan sahabat harus memberanikan diri untuk proses sendiri. Untuk persyaratan semua saya sudah jelaskan secara detail di sebelum-sebelum ini, mulai dari cara membuat SPLP, cara daftar, bagaimana proses kompon, ya kan, semua sudah ada. Dan untuk sahabat yang nanti kedepannya mau memilih tiket ferry pastinya akan lebih murah lagi. Oke, silakan dipahami. Semua butuh proses dan butuh perjuangan. Tidak ada yang instan. Yang instan hanyalah mie instan. Selain itu, semua ada perjuangannya. Apabila sahabat mau murah, pastinya ya harus paham. Kalau orang tidak tahu ya harus bertanya. Kalau tidak tahu ya harus melihat video saya agar paham, karena di situ pasti sahabat akan mendapatkan penerangan-penerangan yang sahabat sebelumnya tidak tahu. Seperti itu. Jadi di channel ini rata-rata untuk pengikut setia Mukidi Channel 80% proses mandiri, seperti itu. Dan testimoninya pun bagus, responnya pun bagus-bagus semua. Ya memang kadang ada kendala, itu memang hal yang biasa karena semuanya butuh proses dan perjuangan, seperti itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Kepada sahabat-sahabat Mukidi tetap optimis dan selalu patuhi SOP, selalu jaga kesehatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses, bye bye.